Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Baik, kami undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa ibadah malam puja dan doa kita dengan ucapan syukur. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami ucap puji dan syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini hingga sampai malam hari ini ya Tuhan. Kami masih dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan untuk melaksanakan ibadah malam puji dan doa. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, melindungi kami ya Tuhan dalam sepanjang ibadah ini, dari mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkaulah kiranya yang senantiasa memfokuskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, biar kiranya kami hanya tertuju untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini masih belum dapat bergabung bersama kami ya Tuhan. Mungkin masih ada yang terkendala dengan pekerjaan, dengan perjalanan, ada yang belum tiba di sini ya Tuhan, ada yang sakit, bahkan mungkin ada yang mengalami kekecewaan ya Tuhan, sehingga dia enggan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, ketuklah hati dan pikiran mereka ya Tuhan, agar kiranya mereka mau tertuju kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menyatukan hati kami sekalian di tempat ini ya Tuhan. Kami undang hadirat-Mu masuk di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih, ku percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di sini, Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi ya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Oke, tadi kita sudah cukup ya bersedih-sedih, bergalau-galau menyampaikan segala apa yang kita rasakan terhadap Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan bersukacita menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah gunung batu dan pertolongan kita. Kita akan pujian ini. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau jamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Tuhanmu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah.
betapa baiknya cinta kasih Tuhan kepada kita dalam seminggu terakhir. Kami persilakan jika ada yang mau bersaksi. Ini sebetulnya mau mengucapkan terima kasih aja ya. Waktu ulang tahun saya yang ke-69, sangat bersyukur saya dirayakan ulang tahunnya tanpa modal. Terima kasih banyak buat semua anak-anak rohani ya, semua saudara-saudara, anak cucu yang sudah memberikan support yang luar biasa di ulang tahun saya pada hari Sabtu yang lalu. Bahagia nggak? Bahagia banget kayaknya atas perhatiannya gitu, bahagia banget. Kayaknya tidak ternilai. Dan saya yakin kebersamaan kita, kekeluargaan kita, pelayanan kita, kesediaan kita kepada Tuhan, saya yakin semakin hari semakin ditingkatkan, karena saya nggak bisa balas ya segala perbuatan baik kalian, segala perhatian, doa dan ucapan selamat. Saya nggak bisa balas ya, tapi saya selalu berdoa, kami selalu berdoa untuk setiap kebaikan Tuhan anugerahkan buat kita semua jemaat di tempat ini. Ya, terima kasih. Pasti kita semua panjang umur. Kami sebagai gembala panjang umur, semua jemaat panjang umur ya. Semuanya sehat, sentosa, sejahtera, itulah selalu menjadi doa kami. Sekali lagi terima kasih. Di umur yang 1 tahun lagi 70, saya makin semangat ya. Semakin semangat untuk menjalani hari-hari. Walaupun sebenarnya tema hari ini kan luka hati ya, tapi kalau saya temanya hati yang luka. Kayak penyanyi siapa? Dian Pisces, saya hati yang luka ya. Artinya Yeremia itu kan luka hati itu betapa perjalanan pelayanannya itu menghadapi umat Israel yang begitu degil ya kan. Walaupun luka hati, tapi karena dia selalu datang kepada Tuhan, dia selalu kembali gembira dan sukacita. Dan kayaknya temanya gue banget gitu ya. Jadi saya bersyukur dengan kebersamaan dan antusiasme yang tinggi dalam perayaan hari ulang tahun saya kemarin, itu membunuh segala luka hati saya dalam pelayanan ya, sehingga luka tidak ada lagi, bahkan saya semakin semangat dan bersukacita. Tuhan memberkati semua, dan sekali lagi terima kasih untuk doa-doa, support dan traktirannya kepada kami yang ulang tahun. Respon kesaksian daripada Ibu Gembala. Jadi awalnya itu asal nyeplos aja gitu ya Bu Gembala ya. Kayak lagi bahas ulang tahun Bu Hana ya kalau nggak salah waktu itu. Terus tiba-tiba kita, oh iya kan sama-sama bulan Mei ya sama Bu Gembala ya. Terus kita lihat kalender, wah kayaknya bagus nih kalau seandainya kita majukan. Jadi kebetulan kan kaum wanita harusnya kan 1 hari setelah kita retret waktu itu. Cuman daripada kecapean gitu kan, jadi kita mundurin dan kaum pria kita majukan. Nah, puji Tuhan luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat kaum wanita yang sudah support untuk perayaan ulang tahun Ibu Gembala, karena tanpa bantuan dan dukungan dari ibu-ibu dan saudari yang hadir di sini, dan terutama pertolongan Tuhan, itu tidak akan mungkin terjadi Bu Gembala. Baik. Nah, kemudian yang kedua, saya juga harusnya minggu lalu, cuman minggu lalu udah kebanyakan gitu ya. Kalau nggak disaksikan rasanya kayak ada yang tertahan yang di dalam diri saya. Jadi saya ingin menyaksikan tentang retret kita yang sudah kita adakan beberapa waktu lalu. Mungkin secara manusia kayaknya nggak mungkin deh ini bisa terlaksana gitu ya, dalam segi dana, dalam segi persiapan gitu. Terus dalam segi keterbatasan tenaga dan waktu juga. Terima kasih atas pengertian dari Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir di sini. Mungkin demikian kesaksian dari saya. Yakinkan diri kita bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu mengasihi kita. Kita angkat pujiannya. Kita bangkitkan diri. Bapa yang mengasihi
sebab kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, menerima asa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pujian tadi menghantar kami untuk kami boleh lebih lagi merenung betapa baiknya kepada kami. Bahkan Kau yang paling mengerti bahasa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah ini pun kami boleh merasakan sungguh kasih-Mu boleh nyata, dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami, dan kami juga yakin segala pujian dan penyembahan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan juga kesaksian yang menguatkan sungguh menambah semangat bagi kami untuk terus melayani-Mu, setia kepada-Mu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang telah hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang siap melawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami sekalian telah siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, semua sehat tentunya ya. Puji Tuhan. Ya, saat ini kita akan sama-sama kembali membaca firman Tuhan sebagaimana biasa kita makan bersama nih ya. Makanan yang paling lezat di dunia ini. Karena makanan ini bukan hanya kaya nutrisi, bukan hanya bergizi tinggi, bukan hanya pengobat segala sakit-sakit fisik, tapi sakit jiwa, sakit rohani bisa disembuhkan. Dan bukan hanya itu, makanan yang kita nikmati ini bisa membawa kita ke surga. Amin. Ya, inilah firman Tuhan. Kita baca secara bergantian. Yeremia 15 mulai ayat 15 sampai ayat 21. Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah Engkau mengetahuinya. Ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Saudara, apabila maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegiraman bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Pekerjaanmu tidak berkesudahan dan Engkau sangat kaya, suka disembuhkan. Sungguh Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat berhenti. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Mereka akan membenci Engkau, tetapi tidak akan mengalahkan Engkau, sebab aku menyayangkan
bersama-sama. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang zalim. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan tentunya. Kita yang berbahagia adalah kita yang dapat mengerti dan memahaminya. Terlebih kita boleh hidup di dalam firman Tuhan dalam praktek hidup sehari-hari. Haleluya. Nah, di mana ayat yang menunjukkan hati Yeremia yang luka atau luka hati? Kita melihat di dalam ayat yang ke-18. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Nah, itulah gambaran di mana Yeremia yang melayani Tuhan dengan setulus hati mengalami luka hati. Luka hati apa? Artinya segala jerih payahnya sepertinya tidak berarti dan sia-sia. Tetapi karena Yeremia punya komitmen kepada Tuhan, dia selalu datang kepada Tuhan dan akhirnya Tuhanlah yang menjawab, yang mengangkat, yang mengembalikan semangat, bahkan yang menyertai seperti ayat yang kita baca tadi. Nah, ini semua hadir karena komitmen Yeremia dalam melayani Tuhan atau memenuhi panggilan. Memang setiap orang yang mengalami panggilan untuk setia datang beribadah kepada Tuhan. Setiap orang yang memenuhi panggilan pelayanan Tuhan dalam bentuk apapun. Bentuk pelayanan yang kita kenal di sini ada kolektan, ada singers, ada liturgos, ada bagian-bagian lain di kaum wanita, kaum bapak. Dalam bentuk pelayanan itu banyak bentuknya, dan yang tidak kelihatan, yang tidak terdapat dalam struktur itu juga merupakan pelayanan. Dan mereka yang siap melayani itulah yang terpanggil. Jadi mengikut Tuhan itu sebenarnya bukan perkara yang mudah sebetulnya. Yeremia sudah punya komitmen kepada Tuhan sehingga seluka-lukanya hati, pada akhirnya luka itu sembuh juga karena Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan dia. Jadi mengikut Tuhan bukan perkara yang mudah, dan itulah fakta yang disodorkan melalui kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Nah, dalam hal ini tokoh Alkitab yang banyak mengalami permasalahan-permasalahan hidup, misalnya kita kenal ada Abraham hingga Rasul Yohanes. Dan hari ini kita menyaksikan kenyataan yang sama, yaitu dalam satu adegan kehidupan Yeremia. Ia meratap, mempertanyakan jalan hidupnya, tapi juga dia hatinya sepertinya menggugat Tuhan. Seperti ayat yang tadi saya baca ini, sepertinya dia menggugat Tuhan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Ada kalanya saking lelahnya, saking letihnya dia melayani Tuhan, dan umat yang dilayaninya itu sungguh keras hati, keras kepala dan degil, sehingga dia seakan-akan kok Tuhan biarkan seperti itu. Kayaknya Tuhan biarkan, aku capek melayani. Tapi kalau kita melihat ayat yang ke-19, Tuhan menjawab. Melihat luka hati yang diderita oleh Yeremia, Tuhan katakan, karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Ini konteksnya dalam pelayanan. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Artinya pemberita firman. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Artinya apa? Tuhan yang berperkara kepada orang-orang yang keras hati. Jadi dalam melayani Tuhan saya belajar yang penting baik atau tidak baik keadaannya, saya memberitakan firman kebenaran. Soal direspon atau tidak itu terserah mereka. Tetapi yang penting berita kebenaran yang akan mengubah hidup umat, yang akan memberkati umat, yang akan menyembuhkan umat, yang akan semakin mengangkat umat. Setiap saat selalu saya beritakan. Yang merespon, puji Tuhan makin diberkati. Yang merespon, puji Tuhan disembuhkan. Yang merespon, puji Tuhan semakin dikuatkan. Yang tidak merespon, itu terserah Tuhan, karena Tuhan yang berperkara dalam ayat ini. Jadi kamu nggak perlu kembali kepada mereka, nggak perlu, biar aja itu mereka. Artinya apa? Urusan Tuhan. Nah, jadi belajar daripada adegan kehidupan Yeremia ini, Yeremia apa? Meratap,
mempertanyakan jalan hidupnya, seraya menggugat Tuhan. Jadi Yeremia merasa Yeremia akan menjadi tiang besi dan tembok tembaga. Ya, Tuhan memberi jaminan kokoh bahwa ia akan menjadi tiang besi dan tembok tembaga dalam ayat 18 yang tadi kita baca. Ya, yang akan berdiri tegak melawan seluruh bangsanya dan para pemimpinnya. Ya, itu sebetulnya Tuhan sudah memanggil dan Tuhan menjamin. Namun di tengah kehidupan yang mengikut Tuhan, Yeremia merasakan hantamannya yang begitu hebat sehingga ia bertanya-tanya, jangan-jangan besi dan tembaga pun sebenarnya tak sekuat yang semula ia kira. Nah, artinya apa? Digambarkan kan Yeremia ketika itu sebagai tiang besi bagi umat Israel. Tapi ketika hatinya luka, dia mengkhawatirkan juga jangan-jangan akan rapuh juga, tidak sekuat dikatakan tidak sekuat yang dia kira semula bahwa dia sebagai tiang besi. Tiang besi itu ya kokoh, ya aula kita tuh kan tiangnya besi ya, luar biasa kokoh. Ya kokoh, sama kokohnya kayak tiang beton begitu kan. Tiang itu kita mau kita apain tuh dia nggak goyang kan begitu. Nah, Yeremia dalam cerita ini sudah memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Yang bisa ia persembahkan kepada Tuhan, ia memelihara hidup yang kudus, baik dalam ranah pribadi, artinya kesaksiannya bagus, maupun publik di masyarakat. Tetapi mengapa hidupnya sengsara dan penuh keluh kesah? Kenapa? Nah, ini kembali lagi, Yeremia walaupun dia seorang nabi, tapi dia manusia biasa. Dia punya hati yang kadang-kadang juga galau menghadapi umat yang dipimpinnya. Dan banyak pendeta-pendeta tidak tahan. Makanya banyak pendeta jatuh dalam emosi. Banyak pendeta yang gagal dalam melayani seseorang tidak sampai tuntas. Karena menghadapi kedegilan atau kebandelan orang yang dilayani. Saya belajar bukan hanya Yeremia, saya belajar dari nabi-nabi terdahulu. Seringkali dalam pelayanan saya juga mengalami seperti itu. Tapi harus sabar. Kita yang lebih rendah karena kita melayani, kita yang harus lebih hina dari yang dilayani. Seringkali begitu. Ngalah gitu. Banyak pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang kami layani, kalau tanpa mengalah ternyata hampir semua gagal itu pelayanan kami melayani orang-orang. Tapi puji Tuhan, kadang kalau udah cerita bisa saya dengarkan bisa 5-4 jam diam aja saya tanpa ngomong. Tapi pada akhirnya saya bertanya apa yang harus saya bantu. Minta doa, kita doa. Dan seringkali dalam pelayanan saya menjadi teman curhat mereka. Saya tidak menyanggah, saya tidak banyak ngomong. Ya mungkin Yeremia juga seperti itu. Tapi lama-lama dia capek juga. Kenapa capek? Tuhan katakan kembali kepada komitmen semula. Ikut Yesus bukan perkara mudah. Hidup benar bukan perkara mudah. Melayani Tuhan bukan perkara mudah. Karena kita akan diawasi terus oleh Tuhan. Integritas kita, ketulusan kita dalam setia kepada Tuhan itu diawasi terus. Nah, saya belajar untuk tidak baper. Jadi pelayan, jadi orang ikut Tuhan kita tidak boleh baperan, ya. Kalau baperan kita jadi undur, kan begitu. Jadi kita harus tabah, harus lembut. Itu yang sering saya rasakan. Betapa di dunia pelayanan juga politik banyak. Sikut sana, sikut sini, sirik sana, sirik sini. Tapi bagi saya itu urusan mereka. Ya kan? Yang penting sepanjang hidup saya sampai saya dipanggil Tuhan, yang saya beritakan adalah kebenaran dengan kelemah lembutan. Kebenaran dengan kasih. Pokoknya target pelayanan harus tuntas gitu. Kalau saya melayani seseorang yang bergumul harus tuntas. Yang punya masalah harus tuntas sepanjang dia juga mau terbuka. Ibarat seseorang yang minta pertolongan pengacara. Pengacara itu minta cerita sedetail-detailnya supaya dia tahu celah mana yang bisa dibela. Nah, jadi kita kalau udah curhat kepada Tuhan juga seperti Raja Daud ya, curhat apa adanya, terbuka. Sehingga apa dengan kejujuran itu kita berdoa, hamba Tuhan juga tahu permasalahannya dan pasti dengan iman yang sepakat, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Nah, di sini kalau tadi saya katakan
Yeremia sudah memberikan yang terbaik. Ia persembahkan kepada Tuhan. Ia memelihara hidup kudus, baik dalam ranah pribadi juga maupun publik ya. Tapi mengapa hidupnya sengsara dan penuh keluh kesah? Ini pertanyaan. Yeremia merasa bahwa Tuhan berlaku tak adil. Kita tidak boleh begitu. Yang namanya Tuhan itu maha adil. Kadang-kadang kan kita juga sebagai manusia, dulu mungkin saya begitu ketika saya baru-baru jadi orang Kristen, tapi begitu saya komitmen ikut Yesus, belum melayani Tuhan ya, belum melayani Tuhan, jadi saya baru ikut Yesus ya saudara. Saya belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan, walaupun banyak alasan untuk menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok setelah saya jadi Kristen kok begini ya hidupnya? Saya tidak mau salah dalam mulut. Apakah begini? Bahkan ada orang yang sering berkata, kalau ikut Tuhan tuh makin banyak masalah ya. Oh, saya jawab spontan walaupun saya masalah besar. Tidak, enggak ikut Tuhan juga banyak masalah. Tapi ruginya masalah itu sulit diselesaikan. Ikut Tuhan banyak masalah, tiap masalah bisa diselesaikan dengan kemenangan. Amin. Banyak orang suka begitu. Ikut Tuhan tuh selalu banyak masalah. Ikut Tuhan susah ya. Tidak susah. Tidak susah. Justru ikut Tuhan itu kita bisa sukacita. Karena segala sesuatu yang kita alami, kita berdoa kepada Tuhan, paling tidak dijawab atau tidak kata pujian tadi, itu terinspirasi dari Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan Daniel kali. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap menyembah Tuhan. Luar biasa. Itulah perjalanan hidup hari-hari yang saya alami. Saya berdoa, ada doa-doa yang belum terjawab dulu ya. Tapi saya tetap setia kepada Tuhan, tidak menuntut. Karena Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah adil, Tuhan tidak pernah tidak punya kasih. Mungkin saya yang kurang sabar. Jadi kalau kembali kepada diri sendiri, kita tidak akan pernah mengalami luka hati. Atau ibu lain mungkin punya panggilan yang unik. Coba-coba barangkali enak, enak juga kan begitu. Masing-masing ya. Atau karena persoalan, karena pergumulan minta didoakan. Masing-masing. Apapun latar belakangnya. Ketika kita sudah merespon panggilan Tuhan, harus tetap setia. Karena kalau tidak, kita akan mengalami luka hati seperti Yeremia. Ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika kita mengikut Tuhan, jangan pernah berkata, Tuhan aku udah setia kok begini-begini aja. Enggak akan begini-gini aja. Pasti akan ada peningkatan, perbaikan. Walaupun lambat, tapi pasti Tuhan memberikan perkembangan dalam kehidupan kita, dalam hal yang baik. Amin. Nah ini, jangan kecut. Jangan tawar hati, artinya udah hilang rasa kepada Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mengiyakan panggilan Tuhan itu memang menuntut komitmen tunggal. Jadi kita merespon panggilan Tuhan itu menuntut komitmen kita pribadi kepada Tuhan. Sekali kita katakan, ya aku mau ikut Tuhan, harus konsisten. Kayak pujian, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab saudara. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Amin. Tuhan senang direspon panggilannya. Ya. Tuhan sangat bahagia. Anak-anak yang dipanggil merespon ya, ibarat komandan memanggil prajurit, siap. Ya, jadi sekali lagi mengiyakan panggilan Tuhan memang menuntut komitmen kita secara pribadi, dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat, dalam perkataan, juga seluruh hidup kita harus menunjukkan komitmen kita sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Nah, di sini Tuhan kembali menegaskan janjinya kepada Yeremia. Dan dalam konteks masa kini, katakanlah kepada kita yang pernah luka hati, ya. Di sini dikatakan bahwa Yeremia akan menjadi tembok berkubu dari tembaga. Itu ayat yang 20 kita baca, ya. Kali ini dengan klarifikasi bahwa kekuatan Tuhan di balik tembok tembaga ini akan terbukti
bukan karena diabaikan orang, tapi justru karena kuat berdiri tegak di tengah peperangan terhebat sekalipun. Artinya apa? Tuhan, tadi yang ada menyertai di Yeremia 15, nah ini dia. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak mengalahkan engkau. Musuh-musuh kita siap memerangi kita kan? Orang-orang yang jahat pada kita, menzalimi kita siap. Tetapi di sini apa dikatakan? Tetapi mereka tidak akan pernah mengalahkan kita. Sebab apa? Sebab ada Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai kita untuk menyelamatkan dan melepaskan kita. Ini kepada Yeremia, dan Yeremia masa kini mungkin kita, ya, karena ini firman Tuhan untuk kita. Jadi jangan takut untuk orang-orang yang mau musuhin, mau cari gara-gara, saudara. Kita tetap tulus aja kepada Tuhan. Aku tidak mau campuri itu. Aku tidak mau kotor hatiku. Aku tidak mau kotor mulutku. Aku tidak mau kotor pikiranku. Karena orang kotor kepada aku. Tetap kita jaga kesucian hati dan kita serahkan kepada Tuhan. Ya, biarkan saja mereka menyerang, tapi serangan tepuk sebelah tangan gitu ya. Jangan kita merespon. Ya, karena kalau kita merespon berarti kita sudah mendahului Tuhan. Balasan itu pasti salah. Balasan pasti salah. Caranya bagaimanapun pasti salah. Itu sebabnya menjadi bagian kita berdoa mengampuni. Dan ini jawabannya kalau kita berserah kepada Tuhan, mereka tidak akan pernah mengalahkan kita. Alasannya apa? Jelas, karena Tuhan menyertai kita. Jadi sekali lagi Tuhan tidak menjanjikan panggilannya akan nyaman. Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji selalu nyaman. Karena jalan hidupku tak selalu awan gelap. Saya lupa tuh lagunya. Kira-kira artinya kita hidup tuh tidak selalu ada hujan, tidak selalu ada panas. Tapi panas hujan silih berganti. Tapi kondisi apapun, kalau Tuhan menyertai kita, kita tetap bisa mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi Tuhan tidak menjanjikan panggilannya itu selalu nyaman, tetapi Ia berjanji bersama Dia dalam kita mengalami pergumulan terhebat sekalipun, kita pasti menang dan kita pasti bisa menyelesaikannya. Amin. Tetap konsisten ya menjalani panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu bukan hanya hamba-hamba Tuhan dan pelayan, kita semua. Kita semua adalah umat yang dipanggil Tuhan dan sudah merespon dengan baik. Mari kita pelihara kesetiaan kita sampai garis akhir, sampai finish. Tuhan menemukan kita tetap setia kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, kami belajar dari luka hati Yeremia yang mungkin seringkali juga itu terjadi kepada kami. Tapi tidak sebatas luka hati ketika kami merespon panggilan Tuhan, tapi ada janji Tuhan di mana ketika Tuhan menyertai kami, siapapun yang menyebabkan luka hati, kami tidak akan kalah oleh kejahatannya Bapa. Tapi kami senantiasa bersama Tuhan akan mengalahkan segala yang jahat, sehingga kami boleh nyaman dan mengakhiri segala permasalahan, setiap permasalahan kami dengan penuh kemenangan dan tidak berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh semakin menguatkan kami, semakin mempertegas komitmen kami, dan semakin menanamkan kesetiaan kami kepada Tuhan untuk setia kepada Tuhan dan setia melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dalam respon firman-Mu. Amin. Kita semua merasa terberkati. Amin. Siap menerima panggilan Tuhan? Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala untuk pelayanannya kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap pelayanan Ibu Gembala di mana-mana. Baik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kami persilakan petugas persembahan untuk maju ke depan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melalui kisah Nabi Yeremia dapat semakin meyakinkan kami ya Tuhan,
bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia di segala perkara apapun yang kami alami Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya khotbah yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu tadi ya Tuhan juga meyakinkan kami bahwa kehidupan kami pasti akan naik dan bukan turun ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik yang telah kami terima ya Tuhan, akan kami berikan kepada Mu ya Tuhan. Biar akhirnya persembahan ini dapat Tuhan berkati menjadi alat untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita. Yesus Kristus. Ku bersuka cita dalam hatiku ini. Ku senang bernyanyi, angkat pujian syukur hanya kepada Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak disembah. Duduk di tempat yang maha tinggi, tata Allah penuh kemuliaan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Angkat suaramu, agungkan namanya. Allah kita besar, luar biasa. Satu dalam doa. Bapa, hati kami penuh dengan pujian yang syukur dan syukur ya Bapa, di mana selain hari ini kami boleh merasakan kehadiran Allah yang sudah melawat kami secara pribadi lepas pribadi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar semakin menambah semangat dan kekuatan bagi kami, sehingga di dalam melayani Tuhan untuk setia datang kepada Tuhan tidak selalu membawa kami hidup nyaman, tapi ada kalanya suka duka silih berganti. Dan satu hal yang kami pohonkan ya Bapa, jauhkan kami daripada segala luka hati ketika kami mengikut Engkau, karena banyak permasalahan, banyak pergumulan ya Bapa. Tetapi sebagaimana janji Tuhan kepada Yeremia, sekalipun banyak orang-orang memusuhi kami, banyak orang-orang tidak suka kepada kami atau mencoba membuat kami tidak nyaman, mereka tidak akan pernah menang atas kami karena kami ada berserta dengan Engkau. Itulah jaminan bagi kami dan kami bersyukur Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kami tidak akan pernah luka hati, tapi kami justru bersyukur karena hati kami dipenuhi dengan pengampunan, kelemah lembutan dan keberserahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Yang kedua, kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, umat-Mu yang Kau kuduskan, mereka setia kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam bakti mereka di hari di mana hari ini malam puji dan doa. Dan kami yakin kesetiaan mereka bukan gembala yang membalaskan, bukan siapa-siapa yang membalaskan, tetapi Tuhan yang memperhitungkan kesetiaan mereka dan kebaikan mereka, sehingga pasti kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini semakin dilimpahkan dengan berbagai berkat, kasih karunia, kesehatan, panjang umur ya Bapa, dan segala usahanya diberkati, rumah tangganya disejahterakan dan diberikan kedamaian, sehingga kuasa Tuhan boleh nyata dalam kehidupan seluruh keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah ya Bapa, yang bulan-bulan ini sedang persiapan ujian atau sudah menjalani ujian
kenaikan kelas ataupun kelulusan untuk mencapai sekolah di tingkat yang lebih tinggi lagi. Kami yakin Tuhan pelihara kesehatan anak cucu kami, sehingga ketika mereka menghadapi ujian, mereka dalam keadaan sehat, dan biarlah iman mereka hanya tertuju pada Tuhan Yesus Kristus yang mengurapi, yang memberikan hikmat akal budi surgawi, sehingga semua anak-anak jemaatmu di tempat ini merupakan anak-anak yang berprestasi ya Bapa. Dan kami yakin mereka boleh naik ke kelas yang lebih tinggi dengan nilai yang memuaskan, bahkan diterima di sekolah-sekolah yang mereka idamkan ya Bapak sebagai sekolah favorit mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin kesehatan Tuhan karuniakan, kemampuan intelektual yang baik Tuhan karuniakan, sehingga anak-anak-Mu di jemaat ini kami yakin Tuhan sudah siapkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, baik di hadapan Tuhan imannya ya Bapak, bahkan bagi dirinya sendiri pasti mereka akan diberkati dalam segala hal. Terima kasih Bapak di surga, dan kami yang hadir pada saat ini kami yakin semua kami sudah mendapat lawatan Tuhan yang nyata. Tuhan sudah memberkati kami dan Tuhan sudah memperlengkapi kami dengan berbagai kebaikan untuk kami aplikasikan itu dalam hidup kami sehari-hari. Dan sebagai ungkapan syukur kami yang nyata Bapa, Tuhan juga telah memberikan kesempatan pada kami untuk mempersembahkan korban syukur kami atas kebaikan Tuhan. Seberapapun itu terkumpul, Tuhan sudah kuduskan dan berkati, sehingga persembahan yang sudah Tuhan berkati ini dapat kami gunakan untuk pekerjaan Tuhan di lingkungan gereja kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan pada akhirnya kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah saudara dengar, kekuatan baru dan sukacita baru telah saudara terima dari Allah yang senantiasa menyertai saudara sekalian. Saat ini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan terus memelihara, menyertai hidupmu dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Engkau berkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, kesakitan tidak menimpa aku. Patungnya